Halo teman-teman, selamat datang di video wawancara kami. Nah, pada hari ini kami dari kelompok Technopreneurship ingin berbicara dengan pemilik usaha ayam geprek yang bernama Sambal Mamamu yang terletak di Jalan Ngurah Rai. Nah, adapun video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas kuliah kami. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan berharap dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk tugas kami kali ini. Nah, baiklah, tanpa membuang waktu, langsung saja kita lanjut ke observasi wawancaranya. Baik, selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya selaku dari Fakultas Pendidikan. Ini wawancara Ibu selaku pemilik dari Sambal Mamo. Sebelumnya Ibu bisa mengenalkan diri nggak? Nama Ibu, perkenalkan diri coba dulu. Oke. Nama saya Nilo Mahendri Dinasuti, tapi nama panggungnya Mamo ya. Jadi dikenalnya di Singaraja itu memang Mamo. Iya. Itu berawal dari Mahendri Modista, sosmed saya. Jadi biar simple, saya singkat Mamo. Dan itu ternyata bawa kopi. Iya. Latar belakang saya sebenarnya nggak ada di bidang kuliner. Latar belakang saya lulusan diploma 3 akuntansi. Periksa. Tapi kalau dulu masih namanya IKIP ya. Oh iya. Belum periksa. Kerja di bank di perbankan saya 15 tahun. Jadi memutuskan untuk resign itu setelah saya jualan online banyak bisnis sih. Saya tekuni dulu pesanan baju, terus bajunya saya tinggalin karena menurut saya nggak bisa tergantungan sama orang lain. Jadi tergantung sama pabrik, tergantung sama pelajarin gitu kan. Jadi ada jiwa usaha lah ya sih. Iya, jadinya saya tinggalin itu. Saya mencoba jualan. Hobi saya kebetulan kan di dapur gitu, sambil kerja di bank, sambil bisnis itu. Bisnis ya jualan kue juga, jualan kue karakter juga pernah. Akhirnya itu juga saya tinggalin karena saya tidak bisa delegasikan ke orang. Jadi saya sibuk sendiri. Gitu. Jadi saya pikir saya tidak bisa mendelegasikan pekerjaan ini. Kalau saya tidak bisa mendelegasikan kan otomatis saya stuck di dapur aja, nggak bisa keluar. Lihat lingkungan. Iya, harus di dapur aja buat Iya. pesanan gitu. Akhirnya semua saya tinggalin. Saya pikir bisa sampai yang bisa saya kerjakan dulu Sabtu dan Minggu, karena kan Sabtu dan Minggu saya libur. Sabtu dan Minggu. Terus bisa saya promosikan itu, jual itu di Senin sampai Jumat. Jadi saya tidak meninggalkan keluarga gitu kan. Makanya saya pilihlah sambal kemasan. Awalnya kemasan, sambal aja dulu. Saya launching satu jenis sambal booming, sambal kedua booming, sambal ketiga. Akhirnya itu udah sampai ngirim ke luar Bali. Iya, Surabaya, ke Jakarta, gitu kirim-kirimkan. Dan pasar dalam di luar kota Singaraja di dalam wilayah Bali lah itu lebih banyak, ada yang dibawa ke luar negeri gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk jual ayam jadinya, karena saya pikir gini, karena ini sudah booming kan, udah dikenal, saya mau buka showcase gitu. Maka saya buka showcase-nya itu hanya sambal doang. Itu sambal dari yang mau dijual ya? Iya, nggak mungkin sambal aja. Apa nih temennya sambal jadinya? Pasti cari menu-menu varian baru nih. Iya, saya beralih ke nambah ke ayam, ada olahan ayam dan sambalnya itu. Selama 3 bulan itu kan saya berhenti dari bank. Saya 3 bulan itu online dulu sambil lihat pasar. Ya, lihat pasar untuk olahan ayam. Keluarkan produk geprek, booming lagi. Waduh. Iya. Berarti namanya itu ya bawa berkah lah ya. Iya. Booming lagi, buka geprek, setelah geprek, hijau goreng itu booming lagi, betutu booming lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk buka kedai di sini. Ya soalnya saya lihat kan lingkungannya itu pertama kali juga saya lihat, wah ada yang itu soalnya saya nggak pernah kan jual ayam sini kan. Iya. Kan saya langsung pertama kali di sini saya tujuan di restoran Ibu kayak saya ingin mencari gitu. Dan memilih di sini satu dalam kota tentunya. Oh, iya.
ya kalau dibilang restoran sih bukan restoran ya, karena konsep saya pertama adalah warung. Iya, gimana caranya buat pelanggan itu nyaman, nyaman makan di sini, nyaman berbelanja, bersih, tetapi nggak takut untuk masuk. Iya. Kayak gitu. Saya lingkungannya bersih juga sih. Kalau konsepnya restoran pasti orang takut untuk masuk. Dan ini juga rencananya kami akan franchise juga, udah banyak yang mau beli brandnya sambalnya. Jadi dari Denpasar, dianya Karangasem tinggal minta berapa mau dijual brandnya gitu kan. Jadi saya saran ke depan saya memang akan Lebih luas lah ya. buka franchise, bukan buka cabang, tapi buka franchise. Iya benar. Ibunya sama Bali asli sih. Asli dari Asli Singaraja. aku banyak yang kasih orang luar. Saya ada beberapa pertanyaan Bu dari saya sendiri. Sejak kapan sih Bu buka restoran ini atau rumah makan ini lah? Kalau di sini, Ya. kalau di sini Februari tahun lalu, jadi baru kemarin anniversary. Oh, yang berarti ya saya nggak ikut. Iya, yang beli jual gratis satu Iya, istri. saya keluar ada kelas soalnya jadi nggak bisa. Jadi itu udah, tapi di sini udah 1 tahun Di toko ini sebelumnya Bu atau online. Oh online ya sebelumnya. Iya. Berarti Ibu mulai itu buka jual sambal. Saya mulai bisnis ini itu modal cuma 300.000. Nah, saya sering bilang ke anak-anak muda ya, kalau ingin punya usaha itu nggak perlu modal Modal banyak. Yang penting niat dulu, nekat dulu, Nekat. semangat dulu, Ya. gitu kan. Terus tentukan produk apa yang harus kita Ya, jual, harus berinovasi. harus berinovasi, jangan ikut-ikutan orang lain. Kita harus berinovasi. Si A pokoknya namanya kalau jual goa itu jangan. Harus berinovasi, harus modal besar kok. Kayaknya 300.000 dengan pertama jual sambal itu botolnya masih beli encer, beli 10 botol atau berarti 5 kalau dikit. Beli cabenya juga belum bisa berkarung-karung seperti itu, masih 1 kilo tuh kurang, mungkin setengah kilo ya, gitu kan. Bumbu-bumbunya itu saya pasarkan satu-satu, dapat itu berapa itu lagi diolah lagi, lagi diolah lagi, udah misal uang 300 sudah jadi 500, mungkin kita diputar lagi sampai 1 juta, bahkan ratusan juta. Iya, Iya. salah Bu, saya juga pernah jual online juga Bu, jadi saya tahu kayak gimana perusahaan kita, kayak gimana kita merintisnya itu. Iya, apalagi sekarang kan jualan kan nggak perlu modal banyak, Iya, itu kan ada handphone. Iya, Bu, atau kita tinggal buka Iya, tinggal toko main aja toko. dari nanti, asalkan kita tahu pemasarannya aja kan. Iya, omset saya pertama buka ini dengan modal 300 itu tembus di 20 juta loh. Waduh, keren Iya, banget. belum ada seminggu. Iya, untuk sambal aja, belum ayam loh itu waktu pertama. Itu sekitar tahun berapa Bu pertama kali itu membuat? Pertama kali sambal itu pas saya kerja di bank 2000 tahun 2000-an, tahun 2000. Tahun 2000. Lama juga ya, sekitar 2003, 23 tahun dong. 3 tahun. Sorry, 2020. Oh, 2020. 2020 kali. Oh, Tahun 2020. Jadi ya baru 3 tahun lah ya. lumayan yang meningkat dari kecil terus ke sana. Iya. Progresnya lumayan juga. Ini juga kalau adik-adiknya pernah kesini pada saat awal saya buka, mungkin ada perbedaan. Iya sih. Yang pertama, saya kan belum punya itu pemanas sayang itu. Iya, juga. Saya pakai pemanasnya cuma pakai lampu kan, kayak di warung-warung di luaran itu kan. Sekarang kan udah bisa diganti. Iya, saya juga kemarin belum lihat ini. Ini kan juga belum ada dulu kan persepsi. Jadi kan satu ruko dulu, akhirnya udah 2 ruko. Nah, sekarang udah beli, Oh, ini jadi udah punya gue dulu ya? belum, masih ngontrak. Oh, nggak apa-apa. Semoga bisa beli. Amin. Gitu, memang harus optimis. Saya harus bisa beli itu ya bisa. Saya dulu aja mau ngontrak di sini saya takut awalnya kan. Bukan sih saya takut ya. Saya punya uang segini, saya mampu nggak bayar apa ini. Kita harus mikir juga sih. Tapi saya pikir saya bisa, ya gue bisa. Sama kita toko aja. Untung aja. Untuk menuju usaha kita berikan. Tuh, Pakai pokoknya uang cair. Tapi relasi. Oh iya benar, sama.
produksi. Iya, produksinya. Oke. Waktu pertama kali buka ini, saya kan nggak ngajak karyawan, yang kerja saya sendiri. Jadi kemudian saya bisa nambah tenaga kerja lagi satu. Dan pas ini nambah tenaga cuma lagi satu lagi, cuma dua saya. Habis ini tuh saya cuma dua produksi saya di sini. Saya sendiri yang terbuka. Jalan-jalan, sering waktu berjalan. Bang, itu memang bisa untuk juga karyawan, jadi ada bagian produksi, ada ya bagian yang di kerjainnya ada Ada empat. ya, Soalnya saya juga lihat ada penambahan karyawan juga. ada beberapa karyawan. Sekarang rencana mau nambah, udah kayak ini bisa kan gitu. Jadi kami udah kewalahan sekarang, kan udah naik lagi 2 kali lipat. Tapi harus banget dong ya. Ya, Berarti ibu temannya cuma satu ini atau ada? saya sempat buka di sebelah kampus. Terus aku Bawah angkringan gitu, konsep angkringan. Jadi saya penasaran ya dengan seperti apa, karena di sini kan penuh terus. terus. Jadi saya buka angkringan, cuman dalam 4 bulan karena saya udah nggak bisa handle. Ada dua yang Jadi terlalu tergesa-gesa menurut saya kalau pengusaha seperti itu ya. Seperti contoh saya kemarin itu ya nggak bagus. di sini. Iya, karena di sini belum maksimal. Saya sudah buka cabang lagi. Meskipun ya konsepnya angkringan, maksud saya sih awalnya itu di sini tempat makannya nggak cukup biar mereka sering nongkrong ke situ. Ternyata dari saya ini yang belum siap. Jadi jangan memaksakan diri kalau belum siap, jangan gitu. Karena di situ saya tutup lagi, fokus di sini dulu. Dan itu udah rencananya itu saya akan mengembangkan itu bukan dengan saya membuka cabang, tapi saya buka franchise. Jadi orang yang punya saya percaya mengembangkan di sini. Saya cuma jual brand aja, produknya. Berarti ibu itu jual sambalnya di apa tuh? Di online seperti apa? Online ada juga di IG sama mau namanya IG-nya, di Facebook, ya story yang kayak gitu. Pemasarannya juga lumayan ibu ya masalah. Iya, lumayan. Cuman tenaga pemasaran baru saya aja. Kemarin sambalnya sempat kirim ke Maldives, ada juga ke Amerika juga. Berarti ini termasuk mancanegara sama ada bu? Mungkin masih yang lokal ya yang beli ya, orang lokal yang tinggal di sana. Next, sekali lagi, semoga nanti Semoga makin luas lah ya, bisa luar negeri lah. bisa luar negeri. Oke, biasanya itu pelanggan ini apa aja sih bu? Seperti kayak pekerja yang ada di sini. Langganan di sini dari semua kalangan, karena saya memang sasaran pertama buka di sini udah saya tentukan buat siapa nih menu saya ya. Oh, Untuk siapa menu saya. Makanya saya bikin menu dengan harga yang ekonomis. sedang. Gitu. Makanya ada yang geprek gemuk, ada yang geprek ekonomis gitu kan. Sudah semuanya kan? Banyak banget karena setiap hari selalu ada menu baru. Karena saya tuh orangnya senang berinovasi. Sekarang saya mau launching ini, besok launching ini lagi, besok launching ini lagi sampai kewalahan kan yang mana ini. Banyak ya. Iya. Soal yang baru gitu. Ya selalu ada yang baru. Jadi pada saat saya buka di sini, saya tentukan di sini kan perkantoran banyak, rumah sakit ada, Jalan juga. sekolah-sekolah banyak. Jadi saya semua kalangan, makanya menunya dari anak kecil ada, itu kan ada yang crispy yang pakai saus. Tahu. Nah, itu buat anak. Ada juga yang anak remaja itu yang suka yang geprek gitu. Di luaran itu kan beli ayam geprek cuma satu aja sambalnya. Jadi di sini saya ubah lagi meskipun di luar kan banyak sekali ada yang jualan ayam geprek. Bahkan pertama kali saya buka di sini ada temen yakin kalau jualan ayam geprek. Yakin lah, kita harus sertifikat. Yakin karena ayam saya punya Sendiri. ciri khas sendiri, bisa pilih sambal, terus gemuk juga. Mungkin di luar potongannya segini ya saya segini kayak gitu. Saya tawarin kayak geprek gemuk. Jadi kan orang lain, oh di sana dapat kok ayam geprek
8.000 atau 10.000 udah keluar nasi. Coba bandingkan dengan ayam saya. Bandingkan dulu rasanya gimana. Dan bahkan ayam ekonomis di sini udah nggak laku. Yang harganya 6.000 itu nggak laku. Saya nggak mau beli yang gede 14.000 udah bisa makan saya bertiga sama adik-adik gitu. Iya, seharian juga bisa gitu jadinya. Jadi semua kalangan remaja, orang tua tua banget kan juga bisa masuk, orang tua banget juga kan ada yang betutunya, ada yang betutu, ada yang bakar kan. Anak muda yang ada mizongol yang sering nongkrong di situ, mungkin seringnya makan mie yang pedas itu di sini juga ada kan. Jadi semua kalangan lah bisa masuk ya. Bisa masuk. Memang sengaja saya konsepin seperti itu. Ya, jadi nongkrong satu keluarga gitu duduk di sini, si anaknya bisa makan, anaknya bisa, bapaknya bisa, kakeknya juga bisa. Soalnya banyak banget bisa bagi-bagi lah. Iya benar-benar. Oke, bentar ya Bu, bisa. Yang jadi kan mungkin soal rekan saya nih. Baik Ibu, jadi di sini tadi kan rekan saya sudah bertanya mengenai latar belakang dari usaha Ibu ini. Nah di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Jika tidak keberatan, apakah Ibu bisa menceritakan sedikit tentang awal mula di bangunan usaha ayam geprek Ibu ini dan bagaimana sih perkembangannya hingga saat ini, Ibu? Kalau perkembangannya lumayan pesat ya. Apalagi kan sekarang udah ada pajaknya tuh. Oh iya. Iya. Kita ada pajak. Iya. Udah kan bayar. Kalau asal mulanya itu kan lagi ya tadi ya. Ya itu awal mulanya kan saya kerja di bank. Jadi sengaja saya bikin sampel botolan yang bisa saya distribusikan di Senin sampai Jumat yang tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai pegawai. Jadi Sabtu Minggu kan saya libur nih, Sabtu Minggu saya produksi, Senin sampai Jumat saya distribusikan melalui online atau offline. Kalau online ya lewat IG, Facebook, TikTok, WA Story yang seperti itu. Terus dari mulut ke mulut juga saya itu marketing yang paling bagus. Dari mulut ke mulut. Saya sempat sih lihat beberapa postingan tentang kamu ini, tapi saya nggak nyangka gitu kalau ternyata sebenarnya ini dari Iya. Kalau di sini awal mulanya kan saya juga buka ini kan nggak butuh modal banyak. Iya kan, modalnya cuma sedikit, lama-lama bisa berkembang, tambah ini kan. Dulu 1 ruko, sekarang 2 ruko bisa disewa. Karyawannya dulu 1, sekarang udah 7, kamu nambah lagi. Jadi saya udah golongan pekerjaan kan. Dan sekarang ini bakal jadi Ibu saya mau nanya, kenapa sih Ibu milih buka lokasi sama Mamu tuh di sini? Apakah strategis kah atau ada Iya. Satu strategis, Strategis. dekat rumah sakit, dekat orang, dekat sekolah, dekat kampus, dan jauh-jauh banget kan, kos-kosan juga banyak? banyak di sini. Harganya juga kan menyesuaikan dengan kawasan jadi pas ya. Pas di kantor, karena ada juga promo setiap hari loh di sini. Ada. Kadang ayam geprek 10 ribuan. Pas banget itu buat Ada di sini steak ayam 10 ribu, ada di 20, di 10 ribu. Setiap hari itu beda-beda promo kami. Ada satu menu apa sih yang paling best seller di Sambal Mamu nih Bu? Menu di Sambal Mamu itu kan banyak banget. Tapi yang paling best seller itu ayam geprek. Aduh, brand yang paling enak Ibu. Misalkan ayam gepreknya dari 100% itu ayam gepreknya 60% ya. Orang lebih milih yang geprek, lebih sering milih yang geprek. Lebih sering. Tapi semua punya penciptanya sendiri sih. punya selera Selera masing-masing. Iya. Jadi terus di sini saya mau nanya Bu, kira-kira biasanya berapa lama waktu yang diperlukan buat mempersiapkan makanan di rumah makan Ibu ini biasanya? Kalau
juga ya. Yang belanja di sini biar tidak nunggu lama. Di sini kan cepat pelayanan. Nggak ada 5 menit sih orang belanja, kamu tinggal masuk aja. Bapak mau cepat, itu cepat karena itu sudah kami siapkan dalam bentuk frozen food. Sambal itu di frozen, ayamnya itu di frozen. Nah, jadi kalau kecuali ayam crispy ya, yang untuk ayam geprek itu ya kan ada penghangatnya, kan cepat, tinggal ngambil aja. Kalau yang untuk ayam betutu itu udah dalam bentuk frozen, itu nggak cepat. Ya ada 5 menit. Terus kan Ibu di sini saya lihat ada beberapa warung makan lainnya kan Bu ya, ini ramai itu. Gimana sih cara Ibu mengatasi persaingan yang ada gitu? Pastinya kan dalam sebuah bisnis pasti ada persaingan. Kayak gimana caranya? Sama kompetitor ya. Iya. Kalau kita bisnis semakin banyak kompetitor itu semakin bagus menurut saya. Jadi disitulah seorang pengusaha itu harus selalu berpikir kreatif, berinovasi. Kalau saya tuh orangnya kan suka berinovasi. Sekarang saya mau launching menu ini, diterima menu ini. Orang lain ngikutin nih, dia nggak pernah berinovasi nih, ngikutin apa yang lagi tren aja ikut. Lagi tren dia ikut. Tapi dia capek sendiri. Kalau nggak ditemenin juga Capek saya sendiri. Jadi kita jadi pengusaha itu ya harus berinovasi, tetap fokus sama apa yang kita buat, berikan yang terbaik buat customer. Itu sih prinsip saya. Kompetitor itu bukan masalah buat saya, tapi itu itu adalah pemacu saya untuk selalu berinovasi. Jadinya kayak gini, kompetitornya misalnya sebelah saya ya, sekitar itu kan banyak nih, ada usaha-usaha juga. Saya jual nih ayam geprek 14.000, ada yang launching jual ayam crispy, saya jual yang crispy itu 12.000. Kompetitor saya langsung launching jual 5.000. kayak maunya gitu ya. Iya, 2.000. Ternyata customer sekarang kan udah pada bisa. Iya. Ini 5.000. Ternyata saya cuma segitu. Enak juga. Tapi beli yang 12.000 sekalian gede, enak kayak gitu. Ya, harga Ada. Baik Ibu, sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf ya karena bertanya hal ini. Berapa sih omset yang biasa didapatkan Ibu dalam menjalankan usaha selama sebulan itu? Kalau kita berbicara omsetnya, kalau dulu omset kalau saya jualan itu dengan modal 300 bisa tembus 1 bulan kan 20 juta. Itu online. Terus buka di sini, kalau senyum memang ringnya segitulah, kurang lebih lah ya. per bulannya segitu ya. Dengan modal 300.000 Awal. Ibu kalau Iya. dengan modal kecil itu jangan anak muda ya usaha dulu langsung kelihatan wah ya aku teman-teman saya dia bisa nongkrong, itu jangan seperti itu. Kita lihat pasar dulu, di sini pasarnya di mana, kita dapat jualan, sisihkan untuk modal, sisihkan untuk biaya operasional, sisihkan untuk ini. Jadi apa barang yang kita beli baru di situ dikembangkan. baik Ibu, selanjutnya mungkin ada beberapa rekan saya yang Baik, silakan. Ibu, tadi kan udah rekan saya udah nanya tentang apa sih best seller dari yang mencoba. Sekarang kita masuk ke apa sih kendala Ibu selama menjalani usaha memasak. Kendalanya ya, kalau usaha sudah jalan itu kendalanya bukan lagi produk, bukan lagi promosi, tapi SDM.
SDM itu maksudnya gimana itu? bisa karyawan seperti itu. Kan namanya kita menyatukan beberapa pikiran kan nggak bisa kita samakan. Gitu kan. Nggak bisa kita samakan. Yang datang meskipun saya mengelola SDM itu udah menurut saya udah bagus ya. Dia dapat sewa setia, dia dapat apa gitu, dapat hak libur, dapat apa. Itu kan namanya kita. Namanya orang kan mau cari lebih gitu kan. Di sini kemudian udah bisa di sini ada keluar datang lagi baru kan ngajarin lagi. Jadi kalau udah usaha udah jalan seperti ini ya kendalanya ya itu. Berarti harus bukan produk lagi. Kalau menurut saya produk itu udah ya bukan pede banget ya. Produk itu udah ya udah jalan lah, udah ada udah banyak penilaian jalan. Terus promosi juga sosmednya udah kencang juga. Jadi gimana sekarang tinggal meningkatkan lagi. Yang saya paling ingin tuh lah karena semua masih saya sendiri yang tulis. Admin setengah sudah saya delegasikan ke karyawan, setengah masih saya kontrolnya. Untuk admin dan itu untuk pengelolaan SDM masih saya sendiri. Itu kan tadi ibu berkata kendalanya di SDM. Kira-kira kalau kendala di bahan pangan ada nggak? Kalau ada tuh gimana? Bahan pangan sih kebetulan enggak, cuma kendalanya itu di saat harga Yang menaiknya. karena kan di sini kebetulan bahan bakunya kan saya potong kan gampang, kemudian cabai bumbu dapur kan setiap hari di pasar sudah ada yang jual, nggak ada kendala sih di situ. Kendalanya ya itu harga misalnya ya harga cabai kan kemarin tuh sempat 100.000 per kilo. Di sini lah tantangannya ya gimana kita nggak perlu yang mengurangi kualitas. Gimana menu yang ibu jual harganya harus tetap sama. Harga harus tetap sama meskipun di sini harga lebih naik. Saya harus tetap mempertahankan kualitas. Jadi baru cabai naik, pedasnya saya kurangin. Itu nggak bisa. Jadi di sini tetap stabil. Apa yang jadi kebanggaan terbesar ibu menjalankan warung malam? Kebanggaannya bukan keuntungan ini ya finansial tuh ya, bukan. Kebanggaan sendiri saya buka sambal mamu itu lebih berguna untuk mereka. Jadi saya bisa mempekerjakan, saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi mereka kerja di sini, mereka bisa menghidupi keluarganya dari penghasilan. Itu yang membuat saya bangga. Dan rencana buka lebih banyak lagi itu dengan franchise, tujuannya membuka pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu sih tujuannya. Sangat mulia sekali ya. Baik, sebelumnya Bu, ibu kan sudah tergolong sukses ya menurut saya sendiri setelah dengar tadi wawancara dari teman-teman saya. Apa sih saran ibu buat calon-calon yang ingin membuka usaha seperti ibu? Apa saran ibu? Untuk mungkin adik-adik yang lagi sekolah ya, kan banyak sekarang kan anak muda yang mulai bergerak swasta. Apalagi saya iri loh sekarang sama kalian. Dulu zaman saya kuliah gak ada tuh yang namanya apa namanya. Sekarang saya lihat tuh kampus-kampus itu sudah menerapkan kewirausahaan sejak dini, ya kan? Bahkan dari SD, SMP, SMA dan di Contohnya UMKM. sering ada dari mahasiswa ikut pameran UMKM seperti itu kan. Jadi kampus itu sekarang sudah menekankan ke anak-anak didiknya itu kelak bisa menjadi wira swasta. Dan tujuannya nanti kembali lagi menambah lapangan pekerjaan. Jadi ya saran saya untuk adik-adik jangan cepat kepada muda. Saya nggak penolong gimana bisa. Iya, harus tekun dan memang wira swasta itu masalahnya banyak. Kalau mental karyawan
saya kerja aja nggak usah saya jadi karyawan, udah sebulan udah dapat gaji selesai, sebulan dapat gaji selesai habis kan, tahun lagi dapat gaji habis. Kayak gitu repot banget permasalahannya, terus A, B, C, sampai Z yang harus udah jalan gampang lah. Jadi modal itu gak jadi masalah ya, sekali lagi modal gak jadi masalah, cuma modalnya sekarang kalau mau jadi wira swasta cuma satu, handphone dan kuota. Kalau menurut saya ya, handphone dan kuota sekarang yang jadi modal kan. Dropship bisa kan sekarang kan, nggak punya modal cuma jual gambar doang, kirim, ada yang ini baru ambil dibayar baru bayar gitu, bayar sama nasabah baru bayar ke Gimana internet udah jangkauannya luas banget. bener, bisa sekarang bahkan dikirim ke luar negeri, ke luar daerah sekarang bisa. Iya, kemudian berinovasi terus, nggak usah ikut-ikutan. Sekarang lagi booming semuanya, saya bukan semua. Saya si Ani mau sini jual baju A gitu, jual sepatu B, saya mau jual itu nih. Habis dari dulu potensi dalam diri, hobinya apa? Kayak saya nih, hobi saya dulu tuh kulineran. Dulu sih hobinya kuliner. Kalau pulang itu pasti dari selalu saya cip. Kayaknya ini bumbunya gini pakai rumah, lalu saya kerja milih. Secara tidak langsung itu mempelajari. Jadi kecil seperti itu. Kan saya dulu kuliah saya jualan, dulu kan nggak ada handphone. Dulu saya kuliah, kampus saya di kampus tengah, paling pojok di kanan akuntansi. Kartu cuma satu, seribu jendela aja yang sebelah lapangan kan. Saya mau nasi bungkus, ngambil ke tetangga. Tetangga ada yang jualan, saya jualin dulu kan anggaplah harganya 2.000 gitu ya. Saya jual 2.500. Dua kaset merah itu saya bawa. Jadi setiap siang teman-teman saya beli. Jadi udah habis itu akhirnya baru saya bayar ke tetangga saya dan saya dapat untung kan. Kayak gitu. Jadi yang penting tekad, terus hobinya apa, jadi tentukan pasarnya siapa, anak muda, anak kecil, tua, lalu produknya apa. Terus Begitu teman-teman saran untuk calon-calon orang mau membuka swasta. Nah teman-teman ini ada produk-produk yang sambal dan ibu jual dari warna dari beauty dari kamu ibu. Coba ibu bisa jelasin dulu apa ya sih rasa-rasa dari sambal ibu? Oke, sebenarnya ada sambal, varian sambal di sambal mangkuk itu ada 25 jenis. Cuman yang dibotolin itu ini kan cuma 5. Sekarang kami kan sudah pengembangan lagi, udah ada 9 sambal yang kami botolin. Ya ada sambal terasi. Ini sambal terasi, semua sambal nggak ada terasinya kecuali sambal terasi. Jadi di sambal kami itu semua komposisi sambal itu beda-beda. Jadi ada yang mengira kan sambal misalnya sambal cakalang, terus paling sambal ini dikasih cakalang aja selesai. Nah, sambal baby cumi paling sambal ini aja di cumi kelar deh jadi baby cumi gitu. Enggak. Jadi komposisinya antara satu sambal dengan sambal yang lain itu berbeda. Itu sambal terasi. Ini cocok banget ya untuk langsung dimakan bisa dengan lalapan, dengan ikan, dengan ayam atau jalan-jalan sepedanya bisa, atau bosan bisa digunakan untuk nasi goreng. Nasi goreng itu bisa kan, bosan nih bisa makan ini ya, dengan nasi goreng nasi tambah pete itu enak banget. Ini ada nasi, kemudian ini bisa dibakar juga, bisa bikin ayam bakar ya. Ini bisa dipeles jadi enak banget. Ini enak banget. Jadi kayak ayam kaluang gitu kan. Oh, kayak datang. Ini bestseller juga. Semua bestseller ini sambal baby cumi. Dalamnya ada baby cuminya. Jadi kalau mau makan
ini sering aku kirim ke luar negeri juga Oh ya. itu. Nah, jadi kalau kamu mau makan, kalau usah pakai lauk lagi, udah pakai sambal aja udah, karena kan udah ada di Iya, benar. Gitu. Ini ada sambal goreng. Mungkin yang ini pedasnya sedang. Kalau sambal bucin itu pedas banget. Kalau ini yang nggak suka pedas, recommended. Itu nggak pedas atau? Nggak pedas. Manis ya? Ini pakai gula merah. Oh, pakai gula merah. Kami menggunakan gula merah Daun sama dengan ini gula merah Daun khas Singaraja. Kurin khas gula merah. Oh, pas gula merah. Nah, dari daerah Daun. Saya pakai gula merah itu. Jadi next biar bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas gula merah. Gitu. Oleh Singaraja lah ya sama ini. Jadi sambal goreng ini bestseller juga di sini. Yang nggak suka pedas pasti belinya ke sambal goreng. Ini ada sambal geprek. Nah, ini sebenarnya resep aslinya itu adalah sambal bawang Ah, kalau di Jawa. Cuma pada saat saya launching, jadi kan kita sesuaikan dengan tempat kita jualan pertama kan. Pertama launching saya bilang ini sambal bawang ada yang beli. Dikirain kan kalau digali itu sambal bawang kan pakai matang. Sambal bawang kan mentah. Di sini nggak laku, jadi nggak laku-laku nih saya produksi, ya ampun gimana sih caranya. Akhirnya saya ganti ke nama sambal geprek. si nama itu pengaruh banget. Berpengaruh, makanya sebelum bikin nama kayak nama kedai, nama sambal itu harus dipikir juga ya, simple-simple gitu kan. Ini kemasannya bakal berubah pada saat izin-izin kami udah keluar, karena kan lagi ngurus izin halal juga. Jadi ini kemasan ini masih sementara Iya. sambil menunggu prosesnya. Kalau ini sudah cukup. Kalau dibilang bumbu dia bumbu, kalau saya bilang sambal ya sambal. Ini bumbu Bali. Bumbu Bali. Biasanya mau keluar dari itu karena sama masakan Bali itu selalu bawa ini bumbu kuning. Kalau Jawa bilang bumbu kuning. Iya. Jadi ini bisa dipakai sup bisa, sup ayam, aduk aja. Udah deh. Bisa dipakai nasi goreng Bali atau nasi kuning. Nasi kuning Bali kan ala-ala nasi kuning Bali ini nggak dicampur di nasi aja, udah bisa dimakan, nggak usah diangkat dengan nasi panas campur ini kan dimakan. Atau bikin dimakan jadi urap, tinggal kasih sayur tambahin itu ya bisa dimakan. Berarti pendapatnya ya. Kalau suka menu Bali ya. Ada lagi menggunakan itu hampir ke sambal kacang ke betul-betul menu Bali juga. Oh gitu. Itu ada. Kemudian ada sambal hijau, kebetulan lagi kosong di sini. Jadi produksi hari ini. Ini dia sambal hijau. Sambal hijau ini terbuat dari cabai hijau. Iya. Pedasnya sedang agak sedikit pedas. Ini juga bisa dipakai nasi goreng. Enaknya. Nasi goreng yang kebanyakan itu masakan Padang. Oh iya. Jadi yang suka masakan Padang, nggak mau ribet-ribet, misalkan di rumah nih dengan masakan Padang, tinggal rebusnya sayur kan pakai sambal ini aja, Rasanya menyenangkan. kayak nasi Padang. Yang begini. Ya, ini ada juga di Medan, sambal di Medan. Di meja. Kayak di Medan, so dari Medan. Dan juga sambal petai, sambal cakalang, sambal pindang, banyak banget. Tapi dari bermacam-macam kota ya. Iya. Rasanya. Iya, tapi yang paling best seller itu ya hijau. Cumi ya. Ini Mana ibu bisa kasih tau nggak rate harganya itu berapa? kalau harga Banyak kan? kalau yang sambal hijau yang ukuran kecil begini 18 ini 20. Kalau yang ini 20. Yang kecil, kalau yang besar 25. Yang gede 35, yang kecil ini 29. Yang ini 27 yang gede, yang kecil ini 22. Ini juga sama 22, yang gede yang segini ukurannya 200 menit itu 27. Ini tahan 1 bulan ya. Sebulan. Ini tahan 1 bulan dengan suhu kita seperti ini di Singaraja. Berapa derajat sih Singaraja? Panas. Rasanya
1 bulan posisi disegel seperti ini. Tapi kalau sudah dibuka segelnya disuruh ruang, kita ngomongin suruh ruang ya. Kalau sudah dibuka disuruh ruang itu paling bertahan 4 hari. Kadang tanpa bahan Berarti alami lah ya. alami, ini tanpa bahan pengalet, kita hanya pengen packagingnya seperti apa, teknik masaknya, biar awet seperti itu. Dan biasa kalau di luar negeri, kemarin kami kirim ke Maldives, perjalanan kan 2 minggu. Ke sana 2 minggu. Ya, expirednya kalau disuruh ruang kayak gini kan lagi 2 minggu lagi ya, atau 1 minggu lebih ya. Langsung aja, masuk freezer, bertahan 1 hari. Kalau ini masuk freezer, posisi tertutup begini, bertahan 1 hari. Tapi kalau dibuka, masuk freezer tetap juga masuk ke habis dibuka usahakan masuk ke chiller aja ke kulkas. Itu bertahan 3 sampai 6 bulan. Nah, ini disuruh ruang 1 bulan kecuali sambal kasih ini 3 bulan. 3 bulan. Kalau berbeda. Jadi pengawetnya kami itu hanya dari minyak dan gula. Pengawet awet. Ini juga bereksperimen loh. Ya, Waktu pertama jual. Ini kok tahu 1 bulan pokoknya gitu ya. Karena ibu ngetes juga kan. Saya ngetes pada saat pertama produksi, saya bikin ya ini 1 minggu, tapi dibukanya ini seminggu lagi tanggal berapa? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, lebih. Jadi 1 minggu lagi setelah tanggal produksi saya buka, oh masih aman. Lagi ini coba, oh masih aman. Buka ini kalau masih aman. Sampai di sini masih aman, sampai di sini udah lewat berarti ini yang udah. Berarti ibu dengan cara yang terus. Itu ya. Berarti ibu dengan cara kamu udah ya. Kan ibu tadi bilang ibunya dari ekonomi. Dari ekonomi akuntansi. 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 Jadi bank. Tapi pada saat saya kerja di bank saya nggak mau di bagian otomatis. Kasir yang saya nggak, admin saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak milih pekerjaan. Saya kan dulu di diploma terus lanjut lagi S1. Sambil kerja saya sekolah lagi di S1-nya di swasta waktu itu. Saya nggak boleh pekerjaan. Saya jadi kolektor tabungan tuh yang door to door itu loh, door to door dari tabungan. Sedangkan teman-teman saya yang lain tuh udah sakit nanti, besok kayak pekerjaan. Memang impian semua orang. Pada saat kuliah mau kerjanya seperti itu. Tapi saya enggak. Saya memilih untuk jadi. Iya. Saya memilih untuk jadi. Yang penting dulu saya lulus itu saya kerja. Gimana caranya saya tidak bisa menolong uang. Itu sih. Berarti Kalau bilang jual saya di marketing belum. berarti ibu aku mandiri lah ya. Saya mau mandiri. Jadi kerja apa aja saya mau. Kan pada saat lulus kuliah saya kerja jadi yang berbuat nabung masak-masak seperti kalau jalan kaki, sokong, akhirnya di situ saya bertemu banyak orang kan banyak belajar dari usaha yang kalau nabung-nabung itu sering saya kemudian kinerja saya bagus saya pindah ke kantor Benpakta. Kantor Benpakta tuh baru buka kantor baru, saya sudah mengembangkan wilayah di situ dan jalan itu aja waktu itu belum setahun dari itu saya mulai berbisnis lagi karena dapat supplier yang bagus kan di Benpakta kan lebih gampang kan saya jual, saya bawa ke sini laku keras dari situ saya terus karena saya di bagian kredit jadi yang kredit, udah bagian kredit saya juga ikut asuransi, saya ini ngambil jobangnya ikut asuransi, film, kayak gitu sambil membuka bisnis kecil-kecilan seperti ini ini belum ini akhir kue baju itu dulu akhirnya ini udah mau desain ini baru tercetus yang ini. Berarti pengalaman ibu ada Iya, relasi. iya, karena saya berrelasinya dari itu dari pada saat waktu kerja dulu. Nah, saya nggak boleh kerja. Saya suka berbagi tips, mereka berbagi pengalaman.
diri sendiri kan saya harus suka. Kalau bahasa dia ini, enggak betul-betul Ya, kalau saya tahu itu nggak apa-apa. Kayak baru lah. Karena dulu pun kan nggak ada mata kuliah atau apa yang kewira swasta dulu juga zaman saya belum. Sekarang kan bagus banget. Biar maksudnya biar ada teman sekolah masih saya. Karena tujuannya terakhir itu kan yang anak ya tujuh. Karena kan kemarin waktu COVID yang menyelamatkan itu kan ya saat kecil seperti ini masih bisa bertahan. Kan yang besar-besar. Yang lain karena masih mulai dikit, kalau gede itu banyak. Jadi kalau kita kerja tuh kalau kita bisa gitu kan Itu masuk dia juga kita membantu orang juga kan. berkat berkatnya mereka. Ya, Mereka berkat. Maksud saya gitu kan masing-masing orang yang punya berkat nih berkat seberkat sebelah diri melalui cara maksud saya makanya awalnya saya buka ini saya pilih terus saya ngomong sama tenaga kerja kok pakai gaji gitu saya punya prinsip akhirnya saya punya pemikiran kayak gitu ya kita sudah jadi lagi sama kita saya berbagi kan bertemu kita nambah lagi malah setiap nambah tenaga kerjaan saya naik Itu rezeki lah ya kepada ibu. Ini rezeki kita. naik dan juga menjual makanan itu kan misalnya kita jual yang enak mahal juga Kalau selanjutnya yang makan orang yang makan itu berbuat uang kita untung juga orang yang tidak untung yang happy kenafian Mas Pukinya mau tanya aja mas selesai ibu. ya Mas terima kasih bu. kalau sukses ya Terima kasih bu atas Iya. atas yang ibu bilang tadi. Kasih titik untuk semua mahasiswa yang mau apakah pekerjaan yang baru untuk wawasannya juga ibu yang banget bagi saya orang lainnya juga itu. semangat untuk kita berjalan Tidak mau jualan atau nggak usah takut lah, minimal ada tekadnya. berkat dulu Ya, tekad dulu lah, ngapain kalau seorang bisa kan lumayan bisa bernafas benar Iya benar, dari kecil dulu nggak harus kayak kita jualan gambar kan. mau jadi reseller sama mama Oh bisa tuh kalau siap sudah mau bisa loh. nggak pusing ada yang laku kesini aku tidak ada jualan bisa Kita bisa kasih tahu nggak tentang kontaknya katanya bisa buka IG sampai mana pokoknya sampai tahu di akun saya di nomor 09 saya bisa Intinya kan harus tekad, nggak usah takut dia kalau dan ibu kan bisa kita harus buat kayak bu jualannya juga. kita harus masuk rugi dan Itu namanya jualan juga. Gak mungkin semuanya boleh makan bu. masih positif sama diri sendiri Iya benar, pasti bisa. tapi bisa ada ruang loh ada ruang untuk lalu bilang terima kasih sama pikiran saya terima kasih ya Tuhan terima kasih sudah punya badan yang kuat ya hari ini saya bahagia saya sehat saya biasa rezeki lagi Iya benar. afirmasi yang Masih positif sugesti kalau kita menarik kan. hal yang positif oh baru bilang gitu ini malas untuk hari ini apa ya Sugesti gimana? itu udah malas Iya, kalau kita sugesti berpikir semangat untuk mencari uang kerja pasti semuanya pasti berjalan dengan lancar lah. salah dari hari ini di Kelas lah ya dari kelas dari masih kamu bisa kayak gitu kerja tugas harus kalau mau presentasi saya bisa kerja lancar jadi orang lancar ya. Kalau kayak kita nggak ada pengalamannya ya nggak tahu sama. Terima kasih ya bu. Baik, itulah merupakan video wawancara kami dengan pemilik warung Mambong yang menjual ayam geprek dan
Technopreneurship dan berguna bagi siapa saja yang ingin membuka usaha, khususnya kalangan remaja. Wajib banget nonton video ini karena terdapat tips and trik untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, tadi kan udah jelasin tuh seperti tentang usaha yang punya. Nah, itu kan harus sampai bisa teman-teman dan wawasan juga banyak loh. Nah, tadi kan ada seperti juga sarannya itu kan harus bertekad yang tinggi dan semangat yang tinggi untuk membuka usaha kalian juga. Benar, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, bye-bye semuanya. Bye. Terima kasih. Bye.